Apapun yang kita tinggalkan, jadikan kita tinggalkan karena Allah. Dan apapun yang kita raih, usahakan yang kita raih itu karena Allah. Karena ketika suatu karena dinisbatkan atau disambung dengan Allah, karena Allah, maka di situ antum menitip adanya ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil fattah. Ahlil karami was samah al-mujzli liman amalahu bil arbah. Subhanahu faliqal isbah wa khaliqal arwah. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amin tatajaddadu bil ghuduwi war rawah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan biha lil qalbi infisaha wa insyirah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu bil huda was salah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma bada najmun walah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Fawaid, apabila Allah Ta'ala menahan satu kenikmatan dunia dari hamba-Nya yang beriman, niscaya Allah menggantikannya dengan nikmat yang lebih baik dan bermanfaat baginya. Dan hal ini yang sepantasnya menjadi akidah seorang muslim mukmin, bahwasanya jika Allah menahan suatu nikmat duniawi dari dirinya, niscaya dia harus yakin Allah akan menggantikan dengan nikmat yang lebih baik dan lebih bermanfaat daripada yang ia kehilangan akannya. Ini di antara akidah dan keyakinan muslim berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam berbuat. Sehingga dia tidak menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuduhan-tuduhan dari kaum musyrikin atau orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi merendahkan Allah Ta'ala, orang Nasara juga merendahkan Allah Ta'ala. Orang Yahudi merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut bahwasanya Allah itu bakhil, pelit dan fakir. Ini tuduhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang Nasara, di antara kekufuran mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bapaknya Yesus, Isa alaihissalam. Yang mana tuduhan tersebut melazimkan bahwasanya ada perserikatan ketuhanan antara Allah dengan selainnya. Dan cukuplah tudingan ini mengkafirkan pelakunya, itu orang-orang Nasara. Adapun mukmin yang beriman, dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala maha bijaksana dan hanya dialah yang maha bijaksana. Dan tidak ada satupun dari selainnya yang berserikat dari segi kebijaksanaan, kemahabijaksanaan. Sehingga siapapun selain Allah memiliki kekurangan
baik dari segi sikap atau perkataan, perbuatan dan seterusnya. Adapun perbuatan Allah selalu bijaksana, tidak pernah cacat, tidak pernah beraib. Jemaah sekalian rahimakumullah, masalah kehilangan, semua insan wajib mengalami masa kehilangan. Jika tidak, maka berarti mereka bukan berada di dunia. Karena kehidupan duniawi itu melazimkan adanya momentum-momentum kehilangan. Dari kehilangan tersebut, jemaah sekalian, seseorang belajar. Entah belajar bersyukur atau belajar menjaga. Belajar bersyukur karena betapa banyaknya orang baru menyadari suatu nikmat ketika ia kehilangan akannya. Maka dia akan belajar bersyukur dengan hilangnya kenikmatan tersebut. Lain kali kalau dia dapat, dia akan bersyukur. Atau belajar menjaga. Karena betapa aibnya seseorang ketika dia kehilangan akan apa yang dia sukai. Sehingga ketika ia kehilangan, dia betul-betul merasakannya. Dan untuk keesokan, dia akan semakin ketat menjaga kenikmatan tersebut. Di antara contoh kesehatan. Kesehatan yang merupakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Dengan hilangnya kesehatan tersebut, banyak orang yang kemudian belajar. Baik belajar bersyukur atau belajar menjaga. Belajar bersyukur karena dia melihat kondisi dirinya yang sedang sakit. Dan dia baru merasakan betapa kesehatan itu nilainya baru bisa tertakar ketika kehilangan akan kesehatan atau lagi sakit. Dan ketika dia berazam untuk menjaga diri, menjaga kesehatan diri selagi sakit. Karena dia melihat bahwasanya kesehatan itu adalah mahkota di kepala orang-orang sehat yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang sakit. Sehingga dia betul-betul tertusuk kalbunya untuk berazam ke depannya dia tidak ingin menyanyiakan kenikmatan ini, yaitu kesehatan di antara contoh. Dan nikmat sehat ini jemaah sekalian adalah nikmat yang membuat sejarah itu terukir. Nikmat sehat ini nikmat yang membuat sejarah itu bisa terukir. Para nabi mereka bisa berdakwah, di antara penyebabnya adalah karena mereka diberikan kesempatan dan kesehatan. Sekiranya mereka bukanlah orang-orang yang sehat, maka mereka tidak akan mampu menahan beban wahyu. Tidak akan mampu menahan beban turunnya wahyu. Karena turun wahyu ini memerlukan qalbu yang kuat secara fisik dan secara rohani. Hanya orang-orang terpilih yang Allah Ta'ala berikan hal seperti itu. Baik. Kemudian ikhwah sekalian, kita akan membahas berkaitan dengan kehilangan sebagaimana tadi kita sebutkan. Yang selazimnya hidup kita di dunia ini merasakan kehilangan akan sesuatu. Tetapi yang ingin Anda lebih condong pembahasnya adalah masalah hal yang hilang dan yang memang kita yang menyengajakan hilangnya ia. Arti lainnya, kita sengaja meninggalkan hal tersebut, tapi karena Allah. Ya, tapi karena Allah Ta'ala. Kita sengaja tidak mengabaikannya karena Allah Ta'ala. Kita sengaja membuang dan merusaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebutkan di sini ikhwah dan akhwat rahimakumullah, lafal hadis yang masyhur
Ada dua versi lafal, satunya dhaif dan satunya sahih insyaallah. Yang versi dhaif adalah man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik dari hal tersebut yang dia tinggalkan. Maka ini hadis dhaif, tapi maknanya sahih. Ya, dalam lafal lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, walaupun di sini juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi sebagian ulama mensahihkannya dan maknanya sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillahi illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan menggantikan untukmu dengannya apapun yang lebih baik untukmu daripada yang antum tinggalkan itu. Maka di hadis ini kita akan melihat ada 3 kalimat. Ana ulangi, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Ini kalimat pertama. Atau di sini ada bukan kalimat, atau serpihan dari kalimat. Serpihan pertama, innaka lan tad'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, lillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla. Yang ketiga, abdalahullahu khairan minhu, Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Jadi ada 3 serpihan kalimat yang akan kita pelajari insyaallah. Kata Nabi SAW, innaka lan tad'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan syai'an. Di sini kata para ulama, nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum, yaitu di sini umum, apapun hal tersebut. Apapun hal tersebut. Maka ketika disebut syai'an dan ini umum, dia mencakup hal yang entah itu haram, entah itu makruh, entah itu mubah. Ya. Adapun kau meninggalkan sunnah karena Allah, ini kurang tepat. Meninggalkan yang wajib karena Allah, ini lebih tidak tepat, karena tidak ada seseorang meninggalkan kewajiban karena ketaatan. Bagaimana? Tidak terbayang pada garis umumnya. Maka tidaklah engkau meninggalkan sesuatu ini kita maknai umum, entah hal tersebut haram atau makruh, bahkan mubah. Karena meninggalkan yang mubah itu adalah suatu opsi dan pilihan. Mubah itu ada 2 opsi, imma antum lakukan, imma antum tinggalkan, dan tidak ada ketercelaan di antara keduanya. Tetapi ketika antum meninggalkan yang mubah, antum bertanya, kenapa antum tinggalkan? Kalau antum tinggalkan bukan karena Allah, maka tidak termasuk hadis ini, karena hadis ini ada nomor 2, yaitu serpihan kedua, lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka rukun yang kedua dari hadis ini adalah rukun tujuan, yaitu karena Allah. Antum meninggalkannya karena Allah. Dan kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang dicinta karena Allah, ini sesuatu yang tidak ringan. Tidak ringan untuk kita pisahkan diri kita darinya. Tetapi inilah di antara esensi hijrah, yaitu meninggalkan sesuatu karena Allah. Jika hijrah kehilangan esensinya, maka dia kehilangan ruhnya.
Jika ia sudah kehilangan ruhnya, maka dia tinggal nama. Makanya sekarang hijrah-hijrah itu rata-rata tinggal nama. Walaupun dijadikan festival, itu tinggal nama saja. Bahkan isinya mungkin hanyalah sebatas ilmu lisan. Apa yang dimaksud dengan ilmu lisan? Itu yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, Ibnu Qudamah di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan semua Ibnu Jauzi dan seterusnya dari ulama. Ilmu itu ada ilmu qalbu dan ada ilmu lisan. Ilmu qalbu itu apa yang keluar dari lisan namun memang itu berasal dari qalbu, dari telaga ilmu di qalbu. Adapun ilmu lisan itu ilmu yang selalu tertitipkan di ujung lidah, yang dia lebih banyak keluar daripada masuknya. Maka ikhwan, ini hadis berkaitan sangat erat dengan esensi hijrahnya seseorang. Karena hijrah artinya tark, dan tark itu meninggalkan. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu lillahi azza wa jalla. Rukun kedua, yaitu dari segi tujuan. Tujuan untuk meninggalkannya adalah Allah azza wa jalla. Ketika disebutkan tujuannya ini adalah Allah Ta'ala, maka tujuan-tujuan lain itu terbenam, tidak menjadi tujuan dominan, seperti rasa takut atau takut oleh penguasa misalnya. Dia meninggalkan itu karena takut oleh pemilik otoritas, atau dia meninggalkan itu karena malu dilihat orang misalnya. Dia meninggalkan hal tersebut karena malu dilihat orang, atau dia meninggalkannya karena memang tidak mampu sama sekali padahal qalbunya itu menginginkannya. Ya. Dia meninggalkan nyolong tromol masjid karena ternyata dia lihat ada CCTV-nya, dia enggak jadi akhirnya. Maka ini karena apa? Karena malu atau juga karena tidak mampu. Atau ketika dia sudah mulai mau mengambil tromol yang terfix install di depan atau di mana, ternyata di rantai. Aduh, nggak bisa. Maka dia tidak dikatakan meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan meninggalkan sesuatu karena nggak mampu, tapi kalbunya itu sangat berhasrat. Ya, maka hadis ini tidak masuk ke dalam kasus-kasus seperti itu. Tapi kasus-kasus yang semuanya berniatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang dia punya kesempatan emas untuk mencuri, tak satu pun yang melihatnya melainkan Allah, dan tak satu pun yang mengetahuinya dan akan mengetahuinya kecuali Allah. Namun justru yang dia ingat hanyalah Allah. Akhirnya dia tidak jadi. Makanya seperti inilah yang dimaksud. Meninggalkan yang mubah, yang makruh, terutama sekali yang haram. Nah, apa ganjarannya? Rukun ketiga adalah rukun balasan. Kalau rukun pertama adalah rukun yaitu amalan, meninggalkan sesuatu, meninggalkan itu termasuk amalan. Rukun kedua adalah rukun tujuan. Dan rukun yang ketiga adalah rukun balasan, ganjaran. Apa ganjarannya? Abdalahullahu khairan minhu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuknya khairan minhu, yang terbaik buat dia, yang lebih baik buat dia daripada hal yang telah dia tinggalkan tersebut. Maka ikhwan, kalimat ini azim dan besar. Kalimat ini besar secara fakta, dia tercatat di realita, dan secara makna dia bisa tercap di kalbu kita. Seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka kepastiannya ada pada Allah, yaitu kepastian apa? Ganjaran, entah dunia dan tentulah akhirat.
Bahkan dalam hal yang sebenarnya seseorang tidak berpikir bahwasanya dia telah meninggalkan sesuatu, tapi ternyata dia telah meninggalkannya. Contoh, ketika antum hendak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Antum hendak berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu kandung. Dan mereka berdua dalam keadaan kesulitan, harta, ya. Dan antum Allah rezekikan kelapangan harta. Maka antum pun nafkahi mereka dengan uang antum. Antum berikan sekian banyak lembar dari uang-uang yang tidak kecil. Itu namanya memberi. Tapi di sisi lain itu meninggalkan sesuatu. Yaitu apa? Uang. Antum tinggalkan itu untuk berbakti kepada orang tua dalam rangka taat pada Allah, karena Allah yang menyuruh kita untuk itu. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami mewasiatkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan itu di antara perbuatan baik, bahkan di antara terbaik dari yang terbaik. Antum meninggalkan hawa nafsu, sikap keberatan untuk memberi. Antum tinggalkan semua itu. Berarti ini masuk dalam kalimat lan tada'a syai'a. Tidaklah antum meninggalkan sesuatu. Tinggal ditanya sekarang, meninggalkan uang ini untuk orang tua itu untuk apa ujung-ujungnya sebenarnya? Kalau ternyata meninggalkannya cuman karena kesihan sama orang tua, udah itu aja kelas. Maka ini belum sempurna. Tapi kalau tujuannya karena antum tahu ini perintah Rabb kita, maka antum berikan karena Allah, maka masuk ke dalam hadis ini. Oleh karena itu ke depannya, apapun yang kita tinggalkan, jadikan kita tinggalkan karena Allah. Dan apapun yang kita raih, usahakan yang kita raih itu karena Allah. Karena ketika suatu karena dinisbatkan atau disambung dengan Allah, karena Allah, maka di situ antum menitip adanya ganjaran. Ganjaran yang pasti dari Allah. Ganjaran yang lebih baik daripada apa yang antum lakukan atau antum tinggalkan. Illa awwadahu Allah, atau dalam lafal yang lebih sahih, illa abdalahu Allahu khairan minhu. Ya. Seperti itu, ya ikhwah sekalian. Dan al-iwad atau gantinya dari Allah Ta'ala tidak bisa antum atur. Nah ini yang perlu juga untuk dijadikan sebagai rukun dan pemahaman. Apa yang Allah balas kepada antum itu bukan settingan antum, melainkan dari Allah Ta'ala. Dan iwad ini yaitu pemberian atau ganjaran dari Allah. Kadang-kadang bisa Allah ganti dengan satu jenis dengan yang antum tinggalkan. Antum memberikan uang ke orang yang membutuhkan dan Allah ganti dengan uang yang berlipat. Dan ana bersaksi demi Allah Ta'ala, sampai ana sudah tidak bisa berkata dan bercerita lagi, dan juga sampai bosan ana untuk mengingat. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada ana untuk memberi uang dan seterusnya kepada insan, terutama orang yang terdekat dari keluarga. Dan tidaklah melainkan kemudian rezeki yang Allah berikan dari ana yang sejenis yaitu uang itu lebih banyak daripada sebelumnya. Sampai kalau ini jadikan catatan diary, catatan harian, itu mungkin penuh dengan hal tersebut, saking rahmat Allah Ta'ala itu luas. Gantinya Allah Ta'ala itu terlalu luas daripada apa yang terbayangkan. Sampai ana kadang-kadang ana merasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Karena apa yang Allah ganti dari apa yang ana beri kepada manusia, yang Allah ganti, itu lebih sering ana lupakan dibandingkan dengan apa yang ana beri kepada manusia. Faham gak maksudnya? Yang Allah gantikan kepada ana itu lebih sering ana lupakan. Saking lebih banyaknya gantian dari Allah.
Dan ana pikir antum pun pasti merasakan begitu juga, ana yakin. Apa yang antum dapatkan dari nikmat dari Allah sebagai gantinya untuk berbuat baiknya antum pada insan, gantian dari Allah Ta'ala itu luput dan lupa antum. Tapi yang antum lakukan kepada insan dari kebaikan itu yang selalu antum ingat-ingat. Manusia memang seperti itu. Lebih sering mengingat kebaikan dirinya dan lebih sering melupakan kebaikan Rabbnya. Atau kadang-kadang yang Allah ganti untuk kita itu tidak sejenis dengan apa yang kita tinggalkan. Malah hal yang tidak ada nyambungnya dengan jenis tersebut. Tetapi harganya itu tidak pernah dirupiahkan. Contoh yaitu kedekatan antum kepada Allah setelah beramal. Itu tidak bisa pernah dikurskan, dirupiahkan, didolarkan. Tidak ada nilai duniawinya, melainkan itu adalah suatu nilai yang kalau antum ceritakan, antum tak akan bisa menceritakannya. Itu kedekatan antum dengan Allah. Itu adalah harga yang tidak bisa dicapai oleh nilai manapun. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ketika seseorang meninggalkan suatu maksiat, dan dia itu dengan beratnya meninggalkan, namun dia berupaya, ibaratnya orang yang sedang berenang di aliran sungai yang begitu derasnya, di tengah banjir bandang, dan dia berhasil melewati itu semua dengan susah payah. Dia meninggalkan maksiat tersebut karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cerita yang lebih romantis, tidak ada cerita yang lebih indah dibandingkan ini semua, jemaah sekalian. Maka dia meninggalkannya karena Allah Ta'ala, maka tidak mungkin tidak, kecuali Allah Ta'ala pasti akan mengganti untuknya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan, yaitu maksiat. Dan di antara efek meninggalkan maksiat karena Allah adalah mudahnya kita untuk khusyuk dalam salat. Ini harga yang tidak bisa ditawar, jemaah sekalian. Sekiranya seseorang mengerti arti dari kekhusyuan dan dia memiliki satu bumi ini, dia akan menjadikan bumi ini sebagai fidyah untuk arti kekhusyuan tersebut. Karena khusyuk, tuma'ninah, dekat dengan Allah, dunia tidak bisa dikiaskan dengannya. Dunia ini bahkan tidak cukup untuk menjadi fidyah dan tebusan agar kita bisa khusyuk. Namun Allah Ta'ala memberi jalan keluar agar kita bisa khusyuk, yaitu tinggalkanlah suatu maksiat karena Allah. Maka akan terbit di situ mulai rasa khusyuk, tunduk kepada Allah, tuma'ninah, dekat dengan Allah dan tenang bersamanya. Dan ini harga yang sangat mahal, ikhwah sekalian. Gak bisa kita tawar dengan apapun, ikhwah. Namun untuk mendapatkannya sebenarnya mudah teorinya, yaitu apa? Tinggalkan maksiat karena Allah. Itu aja teorinya. Dari dulu sampai kapanpun itu aja teorinya. Tidak ada teori lain. Antum tidak perlu untuk berletih-letih mencari uang demi ini semua, tapi cukup dengan kaidah tinggalkanlah hal yang haram karena Allah Ta'ala. Maka antum akan dapatkan di sana kedekatan yang jika antum paham maknanya, antum tidak pernah berazam untuk jauh dari Allah Ta'ala. Taib. Ya jemaah sekalian rahimakumullah. Banyak cerita-cerita berkaitan dengan meninggalkan sesuatu karena Allah. Di antaranya kisahnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ikrimah ketika Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu keluar untuk berhijrah, maka orang-orang Mekah itu menguntit dia dari belakang. Maka dia pun kemudian membuka
atau dia menggunakan panahnya, dan dia terkenal dengan mahir memanah. Sampai dia mempersiapkan 40 saham, 40 anak panah. Dan dia berkata kepada orang-orang musyrikin yang mengejarnya, la tasiluna ilayya hatta ad'a fi kulli rajulin minkum sahma. Tidaklah kalian sampai ke tempat berdiri saya ini atau tempat di kuda saya ini, melainkan saya sudah menaruh dan menancapkan mata panah ini di kepala kalian masing-masing. Dekat kena, siap enggak? Siap mati enggak? Tentu orang-orang kafir enggak bakal siap mati. Makanya mereka adalah orang-orang yang paling cemas akan virus corona. Antum akan lihat media-media kafir. Antum akan atau sudah melihat media-media kafir kepada Allah Ta'ala, atau media sekuler yang muslim namun ada kekufuran dan kemunafikan di kalbu mereka. Mereka itu lebih berkonsentrasi selama sebulanan ini membahas corona. Ketika ada pembantaian di India, mereka tidak tahu apa-apa dan pura-pura tidak tahu, seolah-olah yang dibantai itu adalah animal, binatang. Begitulah media-media sekuler di nasional dan juga media-media kafir. Karena mereka lebih khawatir virus. Ya, karena mereka tidak punya pegangan selain kebodohan mereka sendiri. Ala kulli hal di sini, ikhwan. Orang kafir tersebut mereka tentu tidak berani, tidak mau mati mereka. Akhirnya disadurkan kepada orang-orang kafir musyrikin ahli Mekah tersebut oleh Suhaib Ar-Rumi kisi-kisi dan rahasia hartanya. Kalau kalian mau mengambil hartaku, ada di sini, silakan sok ambil. Udah balik sana. Dan mereka memilih mengambil hartanya dibandingkan dengan apa? Mengambil Suhaib Ar-Rumi. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya mereka nyari harta, nyari dunia, dan mereka tidak mau diganggu ritual mereka ujung-ujungnya karena dunia. Dan itulah karakter orang-orang yang musyrik, baik di Indonesia atau di tanah Arab. Di Indonesia pun begitu. Digoyang sedikit pemahaman dan ritual mereka, itu mereka seperti laba-laba yang ditiup sarangnya. Kebingungan dan Masya Allah kayak dapat apa aja. Itulah ketika dunia mereka digoncang. Mereka takut. Taib, ketika sudah sampai di Madinah, maka Rasulullah SAW mewartakan akan beruntungnya perdagangan atau perniagaan Abu Yahya, yaitu Suhaib Ar-Rumi. Karena apa? Suhaib Ar-Rumi ini menukar hartanya dengan akhirat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang lebih memihak atau menjual jiwanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, Aba Yahya rabihal bai', wahai Abu Yahya, telah beruntung perniagaanmu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ayat tersebut. Ini adalah di antara sampel yang termulia berkenaan dengan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Suhaib Ar-Rumi ini pebisnis yang gigih, pintar, licin, hartanya menjadi banyak karena itu. Dari semua usahanya, jerih payahnya, keringatnya dia tukar semua itu dengan hijrah lillahi ta'ala. Ya. Dan Suhaib Ar-Rumi ini enggak memerlukan konferensi dan perkumpulan-perkumpulan orang-orang baru hijrah. Enggak membutuhkan itu. Kenapa?
Karena yang lebih dibutuhkanlah hakikat dan esensi. Bukan sebatas perkumpulan, event, festival, dan seterusnya. Yang justru semua itu ada memonopoli hijrah, mempolitisir hijrah, dan menguangkan hijrah. Oke, ini sebenarnya tidak benar. Ini yang terjadi di perkotaan. Kenapa tidak mereka jadikan hijrah tersebut sebagai festival di desa misalnya? Enggak bakal laku. Ya kan? Enggak bakal laku. Sementara ta'lim secara esensial mengajarkan halal dan haram itu cocok untuk seluruh kalangan. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Ketika ada festival-festival hijrah, mengatasnamakan hijrah, ini hijrah, itu hijrah, hanya cocok buat orang kota dengan bayar fee ini itu, pendaftaran ini itu. Kadang-kadang bayarnya ratusan ribu per orang. Bioskop aja nggak sampai segitu. Kemudian banyak yang datang karena ada tokoh hijrah, tokoh hijrah. Tapi coba membuat event tersebut cocok nggak di desa? Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena di desa nggak bisa kita muter duit. Ini muskilahnya jemaah sekalian. Ketika hijrah yang artinya meninggalkan yang haram menuju yang halal atau yang wajib itu dipolitisir dan monetize, ya, diuangkan. Ini menjadi racun bagi sebagian pihak. Ya, semoga Allah Ta'ala sadarkan dan beri hidayah pada kita dan mereka semua. Taib, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di kitab terjemahan halaman 107 dari cetakan yang Anda pegang. Penggantian berupa kenikmatan yang lebih baik itu hanya dikaruniakan kepada orang mukmin. Penggantian berupa kenikmatan yang lebih baik, ya, itu cuman Allah karuniakan pada orang beriman. Ia sama sekali tidak diberikan kepada selain orang beriman. Jadi khusus. Kalau ada orang yang kufur kepada Allah, meninggalkan sesuatu, ya bukan karena Allah. Karena kata mereka Tuhan Yesus, na'udzubillah dari kalam mereka. Maka kalaupun mereka mendapatkan faedah dari perbuatan tersebut, ketahuilah itu namanya istidraj. Bukan penggantian kenikmatan yang lebih baik, tapi namanya istidraj. Agar mereka terus terperdaya dengan kebodohan dan kejahilan mereka dalam beribadah. Taib, kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak memberikan bagian yang rendah dan hina kepada orang mukmin. Bahkan Dia tidak meridhai hal tersebut. Allah tidak meridhai orang yang beriman itu mendapatkan bagian yang rendah dan hina. Agar apa? Agar Allah dapat memberi orang mukmin ini bagian yang jauh lebih baik lagi mulia. Dan itu kadang-kadang menjadi ujian bagi seorang yang beriman. Ya. Di antaranya, ikhwas sekalian, memiliki penguasa muslim. Ini kenikmatan dibandingkan memiliki penguasa kafir. Bahkan yang memvoting penguasa kafir atau lebih pro kepada sana penguasa kafir, itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berikan kabar penting untuk orang-orang munafik bahwasanya untuk mereka ada azab yang pedih. Siapa orang-orang munafik itu? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali dibandingkan orang-orang beriman. Nah, sekarang di media sosial ketika terjadi banjir di sana dan di sini, ya di mana-mana lah pokoknya, Jabodetabek, ya, Jakarta dan Bekasi terutama. Itu ketika terjadi banjir,
Mulai tidak sedikit kan yang mereka menyindir-nyindir kaum muslimin. Ini nih gara-gara seiman nih gitu kan ya. Kita diejek. Gara-gara masalah politik, ada yang kalah, ada yang menang. Yang sekarang jadi gubernur muslim, dulunya kafir. Maksudnya dulu gubernur sebelumnya kafir. Ya, gimana? Kita diejek akan hal ini jemaah sekalian. Ya, dan ini ujian buat kita. Kita mendapatkan penguasa yang muslim itu nikmat dibandingkan kalau penguasa kita adalah orang yang kafir. Dan orang yang lebih pro dengan orang kafir sebagai penguasa, maka dicap dalam Al-Quran sebagai munafik yang perlu diberitakan kabar gembira buat mereka, yaitu azab yang pedih di neraka sana. Taib sekarang mungkin orang-orang yang pro dengan orang-orang kafir tersebut, ya alasannya klasik, yaitu ketegasan, dunianya dapat, ini dapat dan seterusnya. Maka langsung Allah bantah di ayat yang sama. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka itu mencari izzah, yaitu kejayaan, dengan mendukung orang-orang kafir ini? Sesungguhnya segala kejayaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, kejayaan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin pun punya kesadaran, walaupun tidak semuanya karena kesadaran beragama, sebagian karena emang oportunis, dan itu kita tidak bisa tutup mata. Mereka lebih pro ke penguasa yang muslim untuk Jakarta. Alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala hibahkan untuk kaum muslimin Jakarta penguasa muslim, pemimpin muslim. Itu alhamdulillah. Taib, sekarang karakter dunia adalah ketika ada kanan ada kiri, ketika ada hitam ada putih, ketika ada nikmat ada ujiannya. Itu pasti. Itu karakter dunia. Ketika Allah Ta'ala curahkan nikmat, yaitu berupa penguasa muslim, maka mestilah Allah Ta'ala akan menjadikan adanya ujian di situ yang tidak dibaca ujian tersebut kecuali oleh orang-orang yang sudah terbiasa membaca sunnatullah, yaitu membaca sunnah kauniyah, membaca gejala alam. Memang Allah Ta'ala telah ciptakan seperti itu di dunia ini. Ketika ada hitam, ya ada putih. Ada kanan, maka adalah kiri. Ada baik, mesti ada buruk. Ada sempurna, pasti ada kurangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dengan hujan yang sedemikian rupa dan kebijakan-kebijakan yang sedemikian. Maka ketahuilah ya jemaah sekalian, ketika kita membaca semua keterjadian ini dengan pemetaan dalil dan agama, maka kunci-kunci itu begitu tampak dengan jelas. Kunci-kunci yang banyak orang tidak mengetahuinya. Bahwasanya beginilah dunia jemaah sekalian. Ketika antum mendapatkan yang terbaik dan nikmat di dunia, maka di sana ada ujian. Pasti seperti itu. Tidak ada, mesti seperti itu. Semua orang mendambakan memiliki anak. Maka terlahirlah anak dari rahim istrinya. Anak pertama dia akan menganggap bahwasanya dengan adanya anak ini dia akan hidup bahagia. Dia akan dibangga-banggakan karena punya anak. Dia akan merasa anak ini lucu dan seterusnya dari kesenangan yang selama ini terlampir di pikirannya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dengan lucunya anak tersebut, maka malam-malam kedua orang tuanya itu terganggu, ya enggak? Kan biasa begitu. Yaitu nangis, ya, ngerenge tiap malam. Sehingga baik ibunya atau ayahnya, yaitu suami istri pasang tersebut, itu cukup tertekan dengan kondisi seperti ini. Mana besok mau kerja misalnya suaminya. Lihat, ada kenikmatan, ada aja yang membuat kita harus bersabar dengan kekurangan dunianya. Itu baru urusan anak. Sekarang bagaimana ketika Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada antum, gaji yang berlimpah mulai 2020 ini. Misalnya mulai habis lebaran nanti, habis Syawal, antum mulai mendapatkan gaji dinaikkan 30 kali lipat. Ya, walaupun enggak mungkin ya, ini kayaknya ya.
Ya, enggak yang logis aja deh. Ya, 2 kali lipat aja, 2 kali lipat, 2 kali lipat. 2 kali lipat oleh bos. Kenapa? Karena antum telah menyelamatkan rumah bos dari kemalingan, ya misalnya. Maka antum diberi gaji 2 kali lipat selama 1 tahun. Taib yang tadinya biasa dapat gaji 4 juta. Tetibanya di bulan Agustus nanti misalnya, dia dapat gaji 8 juta. Ya, dia dapat nikmat. Wallahi ikhwan, tidaklah antum lebih tinggi pemasukannya, melainkan Allah akan mentakdirkan gaya hidup antum berubah dan pengeluaran antum juga berubah. Pasti begitu. Mesti begitu. Iya. Yakin deh. Dan itu yang kita rasakan semua, ikhwan. Semua dunia seperti itu. Atau dilipat 3 kali lipat. Terus maka lifestyle antum akan berubah. Dan itu akan membuat pengeluaran itu juga berubah. Dan ternyata sama aja. Dari segi persenan, ternyata ya sama juga dengan pengeluaran secara persen. Dengan pengeluaran ketika masih 4 juta dulu. Ada ujiannya. Ketika antum mempunyai mobil yang lebih mahal, nikmatnya apa? Nikmat pamor, nikmat gengsi, nikmat dan seterusnya. Tapi dengan itu semua, kesulitannya malah berlebih. Perawatannya, suku cadangnya, dan seterusnya, banyak hal-hal yang ternyata lebih sulit dan lebih mahal. Begitulah dunia jemaah sekalian. Ketika misal Masjid Nurul Ihsan seperti ini, udah stabil enak, kemudian ternyata mendapatkan kucuran dana, rezeki yang Masya Allah. Akhirnya ayo kita bikin lantai 2, karena makin banyaknya jemaah. Taib, semakin nikmatnya itu pasti ada aja kemudian ditautkan kesulitan dan ujian. Selalu begitu. Ya, begitulah karakter dari dunia. Ya. Yang mana kalau kita pahami, ketika Allah tidak memberikan kita suatu serpihan dari dunia, itu husnudzonlah kepada Allah Ta'ala bahwasanya mungkin karena kita belum mampu untuk menghandle serpihan tersebut. Ketika gaji antum ya, masih aja 4 juta dari dulu sampai sekarang. Enggak kayak teman-teman mereka upgrade gajinya. Sampai ada yang 6 juta, sampai mulai 10 juta. Antum pun terbakar dengan kecemburuan. Maka alangkah bijaknya kalau misalnya istrinya kemudian jangan ngomporin. Tadi istri kalau kadang menemukan suaminya gajinya itu kelas ekonomi, sebenarnya teman-temannya gajinya kelas eksekutif, istri ngomporin tuh. Tuh bang, sekolah sama, tanggal lahir tahunnya sama, ya, lulusannya sama, kok gaji beda ya bang? Itu gimana rasanya digituin sama istri? Kurang ajar istrinya nih kan gitu. Kamu istri macam apa? Bukannya motivasi? Ini motivasi bang, gitu. Supaya bang lebih bagus lagi kerjanya. Tuh lihat tuh, usia sama, bahkan muka dia lebih jelek daripada muka abang, bang itu. Kenapa kok nasib bisa beda? Ini salah ngomong kayak gini. Justru istri yang berbakti dan taat pada suaminya, nggak apa-apa bang, bilang gitu. Ya Masya Allah, ditenangin suaminya. Mungkin memang mereka merasa kuat dengan uang segitu. Dan kalau kita hanya dikasih gaji 4 juta saja, mungkin Allah Ta'ala karena tahu kalau abang dikasih lebih dari itu, maka abang belum tentu kuat menanggung hisapnya nanti. Masya Allah, istri seperti ini. Iya, Masya Allah. Kemudian suaminya yang pengen poligami, berkata yang sama, berkata kalimat yang serupa. Bang, orang-orang yang poligami itu mungkin mereka memang Allah Ta'ala titipkan kekuatan pada mereka. Tapi kalau abang mungkin belum bisa, karena apa? Karena mungkin Allah tahu bahwasanya abang belum kuat, belum siap untuk menerima hisapnya di akhirat nanti. Ya gitu kan. Istri solehah, seperti itu ya kan. Iya. Iya seperti itu. Kalau kita punya zaujah yang solehah, yang pintar, berilmu,
bukan ngomporin tapi nenangin ya. Seperti itu. Jadi ikhwan, terhijabnya kita dari suatu bagian dari dunia itu belum tentu laknat, belum tentu. Kadang-kadang justru itu rahmat. Kadang-kadang itu justru bukti kasih sayang Allah kepada kita. Jika kita mau husnudzon sama Allah Ta'ala. Dan ketika kita tidak mendapatkannya dan yang diganti oleh Allah Ta'ala justru ketenangan dan kekhusyuan, maka justru itulah penggantian yang terbaik buat diri kita. Hanya saja ketidaktahuan hamba terhadap kemaslahatan dirinya dan kemurahan Rabb-Nya serta hikmah dan kelembutannya yang membuatnya tidak dapat membedakan antara penolakan dan penundaan dari Allah. Allah Ta'ala tidak memberikan antum keindahan tersebut sekarang, itu belum tentu berupa penolakan dari Allah. Bisa saja penundaan. Ya. Bisa saja penundaan. Antum minta sama Allah Ta'ala untuk mempunyai mobil. Ya. Ya Allah, berikan saya rezeki mobil. Ya. Dengan doa yang umum seperti itu, berikan saya rezeki mobil. Enggak boleh berikan saya rezeki mobil ya Allah Pajero warna putih. Ya, bannya itu yang seperti ini tipenya dan seterusnya, ya. Itu enggak boleh seperti itu. Itu termasuk i'tida fid du'a. Itu melampaui batas dalam berdoa, itu enggak boleh. Walaupun mungkin terkabul, mungkin aja terkabul. Tapi itu tidak beradab pada Allah Ta'ala. Jadi serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya minta pada Engkau rezeki mobil yang nyaman, yang bisa dipakai untuk ketaatan kepada Engkau. Masya Allah, ajib. Ternyata sampai 5 tahun enggak punya mobil. Karena tidak punya modal untuk membelinya. Ya kan? Nah di sini dia kemudian mau apa? Mau menganggap Allah menolak doa dia, atau mau menganggap Allah menunda, atau kalau antum mau lebih husnudzon lagi, antum merasa Allah telah menjawab doa saya. Tapi jawaban Allah Ta'ala itu bukan berupa mobil. Sesuatu yang lebih berharga daripada mobil. Kalau antum berpikiran seperti itu, coba langsung antum tengok apa yang selama ini antum dapatkan dari kenikmatan. Maka ternyata yang telah Allah berikan dari jawaban itu lebih megah dibandingkan sebatas mobil. Yang kadang-kadang seseorang bercita-cita punya mobil Pajero karena keker, cakep, Masya Allah, gengsi gede-gedean. Nanti ketika dia sudah punya, belum tentu dia tidak menyesalinya. Ternyata capek perawatannya, ini itu dan seterusnya, sering nyenggol mobil lain karena gedenya dan seterusnya. Kesulitan mulai disebabkan kenikmatan yang baru. Jadi seiring dengan kenikmatan dunia yang terperbaharui, kesulitannya juga terperbaharui. Begitu jemaah sekalian. Buktinya seseorang ketika di kamarnya sudah ada AC, pasti membutuhkan dana dan perawatan lebih. Coba kalau di kamarnya AC-nya itu adalah jendela ngejeplak gitu aja, ya kan? Enggak perlu perawatan, yang ada antum dirawat, dikerok terus tiap hari. Kayak ana habis dikerok tadi. Ya, enggak, ana pakai AC. Ya, jangan dikira, wah usah dikerok berarti pakai ini jendela, enggak, ana pakai AC. Ya. Tapi kemudian karenanya ia sangat berharap mendapatkan segala keinginannya di dunia sekalipun itu hina. Itulah keteledoran manusia. Sangat berharap mendapatkan segala yang dia inginkan di dunia sekalipun kalau dia pikir-pikir hina. Iya. Hina ternyata. Terutama berkaitan dengan perjodohan. Seseorang yang tidak beristikharah kepada Allah, berarti dia mengandalkan urusan jodoh di tangan egonya. Ya, seseorang yang tidak beristikharah kepada Allah urusan jodoh, dia sedang menyerahkan perkara kepada
egonya yang liar. Makanya ketika dia mencari siapa jodohnya, dia mencari dengan begitu liarnya. Karena dia tidak menyerahkan perkara kepada Allah. Terutama perempuan, apalagi di zaman sekarang. Ketika perempuan stoknya banyak sekali dan laki-laki stok bujangnya limited. Dan itu pun sudah mulai punah bujang-bujang itu. Ya, maka makin panik sebagian dari perempuan. Lebih-lebih sekarang zamannya TikTok dan Instagram. Joget-joget di TikTok dan seterusnya. Itu semua karena apa? Sebenarnya mereka apa? Mencari perhatian. Mencari perhatian laki-laki. Untuk di like atau ditonton videonya dan seterusnya. Alhamdulillah. Karena mereka orang yang seperti itu tidak mungkin disebut orang yang selama ini berikhtiar dengan ikhtiar yang baik untuk mencari jodoh. Melainkan mereka yang menjual kecantikan mereka demi harga yang tidak ada. Karena nggak ada harganya. Gratis kok. Maka mengerikan sekali zaman sekarang ya ikhwah sekalian. Ya, mengerikan zaman sekarang. Ya, perempuan-perempuan tersebut mereka tidak beristikharah dan mereka melakukan ikhtiar mereka, usaha mereka dengan usaha yang membuat diri mereka itu sangat hina. Na'udzubillah. Coba kalau misalnya seseorang ketika dia mengharapkan keinginannya, dia istikharah minta sama Allah dan dia minta pilihan dari Allah Ta'ala. Imma yes atau no, imma terus atau mundur. Minta sama Allah. Baik itu nikah atau hal lain. Maka kata para ulama, lan yandama man istakhara billah. Tidak akan menyesal orang yang istikharah kepada Allah. Dan itu yang terjadi pada anak, tapi tidak perlu anak kisahkan. Siapa yang istikharah, maka dia tidak akan menyesal dengan pilihan Allah. Tidak ada orang yang menyesal dengan pilihan Allah, tidak ada. Tetapi betapa banyaknya orang yang menyesal karena pilihan hawa nafsunya. Rata-rata perceraian, mohon maaf saya sama sekali enggak bermaksud jika ada yang pernah terjadi pada jemaah ya. Rata-rata perceraian itu terjadi pada orang-orang yang ketika dulu menikah tidak istikharah. Mohon maaf kalau misalnya ini menyinggung, tapi rata-rata begitu. Dan kalau mau disadari jangan-jangan yang begitu. Misal di antara antum ada seperti itu. Ya, semoga Allah Ta'ala langgengkan kehidupan rumah tangga kita. Tapi kita harus belajar dari ini jemaah sekalian. Kenyataannya rata-rata tidaklah terjadi perceraian, melainkan dia didahulukan dengan maksiat pada awalnya dulu dan tidak ada istikharah, tidak meminta kepada Allah Ta'ala dengan pilihan itu, enggak. Hanya egonya saja atau tradisi saja. Adapun orang-orang yang ketika dia sholat 2 rakaat istikharah, bersimpuh di hadapan Allah dan meminta kepada Allah dengan lafal-lafalnya, orang yang seperti ini mustahil bagi Allah Ta'ala untuk dikhianati, dan Allah bukan pengkhianat. Allah tidak akan mengkhianati orang ini. Allah akan menjawabnya, dan jawaban dari Allah itu jawaban yang tidak ada penilaian kecuali pasti benar dan baik. Tidak pernah jawaban Allah itu salah atau buruk, selalu baik. Karena Allah disifati Al-Hakim, Maha bijaksana, yang setiap perbuatannya Allah Ta'ala itu bijaksana. Mungkin kelihatan pahit di awal, manis di kemudian. Tidak ada jawaban dari Allah Ta'ala itu pahit seterusnya atau tidak pernah ada manisnya. Enggak, pasti ada manisnya di akhir minimal. Ada kalian seseorang beristikharah, kemudian Allah Ta'ala isyaratkan dan pilihkan untuknya seorang putri, perempuan, yang kalau dilogikakan kayaknya tidak sekufu, tapi inilah jawaban dari Allah. Dan dia merasa sekali kental, ini jawaban dari Allah setelah saya istikharah. Dan kemudian Allah mudahkan dia menuju gerbang pernikahan dengannya. Terjadilah kemudian pernikahan. Namanya pernikahan, awal-awal Masya Allah. Mulai kemudian beberapa bulan saling mengetahui perlahan-lahan aib masing-masing. Tahun kemudian dan seterusnya. Yang sebagian orang mengatakan kaedahnya nikah itu
Pahit-pahitnya itu ya 5 tahun pertama, setelah itu langgeng insya Allah. Katanya begitu, ya enggak, umumnya aja. Umumnya. Akhirnya di masa-masa tahun-tahun pertama, masa-masa hurricane, ya masa-masa banyaknya badai yang menghantam karena ternyata dia mengetahui istrinya atau suaminya punya kekurangan ini, itu, kekurangan dan seterusnya. Itu karena memang masih baru. Nanti lama-lama pendewasaan. Dan lama-lama akan tersadar ahli istikharah ini suatu saat bahwa saya dengan segala kekurangan pasangannya ini, dia adalah jawaban dari Allah. Dan itu yang selalu ana jadikan dan selalu ana tunjukkan pada orang bahwasanya istri ana pribadi adalah jawaban dari Allah Ta'ala. Dan ana yakin tidak akan pernah menyesal dengan jawaban Allah Ta'ala. Dan sangat terbukti jawaban Allah Ta'ala itu selalu yang terindah. Yang walaupun kadang-kadang kita tidak bisa menelisik keindahan tersebut di awal waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, Allah yang bimbing kita untuk bisa mengenalnya. Nah itu indah sekali jemaah sekalian. Makanya belakangan ini Anda mendengar, bukan mendengar sebenarnya, ada singgungan-singgungan di media sosial, terutama Facebook. Soal nikah beda manhaj dan seterusnya, nikah harus dengan yang sepengajian, perbincangan antar ikhwan gitu ya. Harus yang sudah ngaji ya, gimana pokoknya gitu ya. Maka anak katakan ikhwan, inna dina indallahil Islam. Agama itu di sisi Allah adalah Islam. Islam memiliki syariat dan pakemnya masing-masing. Di antara pakemnya itu adalah adab. Dan adab itu ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya, ada yang dianjurkan. Dan jangan sekali-kali antum menempatkan sesuatu yang tidak wajib menjadi seolah-olah pakem wajib. Faham gak maksud dari sini, ikhwan? Seolah-olah antum mensyaratkan bahwasanya pernikahan itu baru seolah-olah sah dan langgeng kelak ketika satu pengajian atau satu manhaj. Sebentar, memang ada kasusnya. Seseorang menikah dengan orang khawarij kemudian menjadi ikut-ikutan dengan khawarijnya pasangannya. Betul, itu ada. Dan itu bahaya dan tidak direkomendasikan. Tapi jangan sampai kita seolah-olah menjadi hizbi baru dan antum jangan nikah kecuali dengan yang pengajian ini, Ahlus Sunnah juga, dan berguru di mana dia dan seterusnya. Dulu yang seperti ini orang-orang harokah jemaah sekalian. Tapi tidak separah orang harokah ini, jelas. Dulu hanya murabbi, kemudian atas keputusan murabbi setuju atau enggak. Dan mungkin sampai sekarang masih ada yang seperti itu metodenya. Nah kita sekarang jangan menuju ke sana. Jika antum kepincut dengan seorang gadis dan dia punya keagamaan yang baik. Maksud keagamaan yang baik di sini tidak mesti dengan barometer ngaji dengan ustaz siapa, tapi lihat dari akhlaknya. Rasulullah SAW itu tidak menentukan garis-garis tertentu kecuali di beberapa hal. Lidiniha, agamanya, li jamaliha, kecantikannya, keluarganya, hartanya, itu barometer. Dan ada barometer lain, kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah oleh kalian istri yang walud. Walud itu rajin meteng. Hobinya meteng. Apa meteng tuh? Hamil. Arti lainnya, bahasa bagusnya adalah subur. Ya. Nah, suburnya itu dilihat dari apa? Banyaknya kakak atau adiknya. Kemudian al-wadud, penyayang. Itu garisnya, barometernya. Adapun kalau misalnya ngaji sama Ustadz Fulan, ngaji di pengajian Ustadz Fulan, wallahi itu bukan barometer. Gak bisa dijadikan patokan, beneran. Karena orang itu heterogen, macam-macam. Yang ngaji sini gak semuanya benar, ikhwan. Bahkan ustadznya belum tentu juga. Gak bisa dijadikan patokan. Itu sama juga dengan menjadikan patokan siapa yang jenggotnya melebihi 20 helai, maka dia makomnya bagus buat dinikahi. Gak ada hubungan itu. Gak bisa dijadikan patokan, beneran. Karena bisa jadi yang ada di antara kajian kita, yang datang adalah orang zindik. Yang dia mungkin intel, mungkin jenggotan, tapi sebenarnya hatinya itu lebih hitam daripada jenggotnya.
Bisa aja. Kita nggak bisa menjadikan itu sebagai patokan. Beneran. Atau dia takhusus di mana? Dikenal takhusus di sini. Oh, ini berarti ini recommended. Sebentar. Jangan dari itunya, ikhwan. Atau dia LC atau MA, bahkan ini akhwat doktor. Wah, ini baru pada turun apa? Dokter nggak kuat deh. Nggak kuat. Saya LC aja. Ya, LC dalam artian lucu kalau saya mah, bukan LC beneran. Misalnya. Nggak bisa dipatok kayak gitu ya, ikhwan. Bahkan ketika antum secara natural biiznillah menyukai seorang akhwat atau ikhwa, bukan maksudnya akhwat menyukai seorang ikhwan. Kalau itu natural dan kemudian antum minta sama Allah petunjuk, ya, dan ternyata dimudahkan, maka jawaban dari Allah ini lebih berhak untuk antum ikuti daripada jawaban dari ustaz. Iya benar. Dan itu yang Anda rasakan. Ya, dan itu yang Anda rasakan. Anda pernah istikharah sekali dengan izin Allah sampai Anda menangis karena disakiti seseorang. Anda istikharah, Bismillah, ya Allah berikan ganti ya Allah pada waktu asar. Wallahi ikhwan, besoknya langsung ada keluarga Anda yang membicarakan ini dan tanpa ada rencanaan, langsung kemudian pokoknya nggak bisa Anda bicara detail, dan akhirnya Anda menikah dengan cepat, mudah, cepat. Waktu itu Anda tidak punya pekerjaan, Anda baru selesai kerja dari kursusan bahasa Inggris, Anda nggak mau kerja di bahasa Inggris lagi. Anda nggak punya pekerjaan, Anda hanya punya banyak kitab, Anda baru lulus kuliah, kemudian Anda kere sekali dan kurus. Antum sekarang lihat Anda udah jadi orang. Dulu Anda nggak tahu apa. Iya. Dulu Anda ya Allah gitu kan, walaupun kerja dan sibuk, tapi dulu nggak kayak sekarang ya kawan. Pekerjaan udah nggak punya lagi gitu ya itu. Dan masya Allah, ini jawaban dari Allah, dipermudah. Keluarga istri, keluarga zaujana itu menerima anak, zaujana menerima anak dan seterusnya. Mana coba? Dan ketika itu nama anak nggak seperti sekarang, nggak disiarkan di mana, nggak. Anak orang biasa ketika itu. Kamu diterima. Dan masya Allah dipermudah. Dan anak kemudian makin sadar bahwasanya jika Allah yang menjawab, maka antum jangan pernah cari jawaban lain. Iya. Kalau udah Allah yang jawab, maka antum jangan pernah mencari jawaban lain. Maksudnya di sini jangan cari jawaban tandingan dari jawaban Allah Taala. Begitu. Ini bukan maksud Anda enggak boleh poligami, bukan maksud Anda ini, bukan itu. Maksud Anda ketika Allah sudah membimbing antum enggak perlu guide yang lain. Ketika Allah Ta'ala sudah memfatwakan kepada antum, ini lebih baik buat kamu, maka antum jangan tanya sama Ustaz, Anda mau nyari jodoh di sini, atau boleh gak ini? Nggak, udah Allah udah mudahkan, lanjut aja. Bismillah. Bismillah, lanjut. Gitu. Begitu ikhwan. Ini motivasi untuk beberapa rekan yang kebingungan. Kadang-kadang kebingungan, Ustaz, Anda udah pengen nama fulanah, tetapi Anda mendengar fatwa seperti ini, Ustaz, harus yang semanhaj, harus yang diketahui siapa gurunya dan seterusnya. Ikhwan, antum tuh nyari jodoh, bukan nyari guru, bukan nyari ustazah kan? Alhamdulillah kalau emang dia ngaji sama ustaz fulan, itu lebih baik memang. Tapi sekali lagi itu bukan barometer. Dan di pengalaman anak ikhwan, yang sekarang anak ngajarin antum semua, anak ngajar di sana sini ikhwan, sebagai dai di antara yang mengajarkan dengan izin Allah, mengajarkan apa yang di Al-Quran dan Sunnah, yang anak juga masih punya kekurangan. Tapi ketika itu zauja ana belum kenal siapa ana, tidak kenal sunnah, bukan orang pengajian sunnah, enggak tahu pengajian sunnah, enggak tahu ustaz sunnah, enggak tahu siapa-siapa. Ya. Dan ternyata jadi jodohnya seorang yang kemudian menjadi dai sunnah di Jabodetabek. Gimana bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Dan alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Makanya ketika Anda mendengar fatwa-fatwa seperti itu, Anda maklumi, tetapi jangan dijadikan itu sebagai barometer. Ketika Allah Ta'ala menjadikan jawabannya, hamu fulana, lanjut, karena ini dari Allah Ta'ala. Bismillah. Anda punya beberapa murid ikhwan yang sudah ngaji rutin sama Anda. Dan jodoh-jodoh mereka itu dari perempuan-perempuan yang maksudnya perempuan, akhwat-akhwat yang bukan pengajian, bukan apa, biasa aja, akhwat biasa. Dan mereka sampai sekarang langgeng. Bahkan orang tua antum pun bukan orang pengajian. Jadi bahkan antum pun jadi sekarang. Alhamdulillah.
Ya tinggal kita kemudian menerima titipan dari Allah Ta'ala dan mempertanggungjawabkannya. Begitu ikhwas sekalian. Ya, Anda pikir sedikit lagi kalimat. Seandainya seorang hamba benar-benar mengenal Robnya, meskipun hal itu sangat sukar, niscaya ia akan menyadari bahwa karunia Allah berupa ditahannya kesenangan duniawi dari dirinya adalah lebih besar nilainya daripada segala yang pernah diberikannya kepadanya semasa di dunia, yaitu karunia Allah. Ya, karunia Allah berupa ditahannya kesenangan duniawi dari dirinya. Ternyata ditahannya sebagian serpihan kesenangan duniawi itu justru karunia tersendiri. Ada seseorang ikhwan yang dia punya uang, istri mengizinkan, orang tua mendukung. Apa coba maksudnya, apa coba? Apa maksudnya? Iya. Tapi dia belum berkenan untuk itu. Ada yang seperti itu? Ada. Dan sebaliknya, ada pula uang gak punya, istri gak mengizinkan, orang tua murka, tapi dia ngotot pengen. Itu dunia seperti itu, ngotot pengen. Dan tertahan terus, baru mau keluar rumah, ditarik lagi sama istrinya. Terus orang tua dari depan rumahnya ngotot, ngapain, mau ngapain? Mau nyari siapa? Gitu. Ya, dia mengira itu adalah keterkutukan baginya. Ya, saya kayak terkutuk, saya mau nikah lagi nggak bisa, semua nggak ridho saya nikah, semua nggak ngerti poligami, wow ngamuk dia, langsung ceramah dia, semua anti syariat Allah, bukan anti syariat Allah, semuanya ngerti siapa lu gitu loh. Iya, makan aja Senin Kemis. Ya, istri banyak belum ditunaikan haknya, nggak tahu diri, mau nikah lagi dan seterusnya. Ini justru ketertahanan ini, ditahannya kesenangan dunia ini, Allah tahan. Allah tahan dengan pasukan, yaitu pasukan istri dan pasukan ibunya sendiri. Jangan nikah lagi kamu belum bisa apa-apa juga nikah gitu. Justru ini karunia dari Allah jemaah sekalian. Coba kalau Allah Ta'ala biarkan, Allah terlantarkan dia. Istri bilang, adik, ya, ngomongnya apa? Sayang, ya, abang mau nyari madu murni nih, gitu. Iya. Ya, istri bilang, silakan aja bang, tapi nanti kalau dia antup, resikonya tanggung sendiri bang. Ya, insya Allah. Ngomong sama orang tuanya, Mbak, Bu, ya, abah dan ibu, ya. Mau izin nih, mau nikah lagi. Oh gitu. Ya sana aja. Semua bodo amat lah, udah biarin aja nikah lagi. Akhirnya dia nikah lagi. Mulai terbengkalai hidupnya. Ada loh yang seperti itu. Ya, mulai bingung dia membagi malam, membagi uang, membagi ini, membagi diri. Jadi amuba, ya. Ya, bingung. Barulah dia kemudian sadar. Ternyata inilah keputusan egois dia. Tidak istikharah. Pun kalau istikharah jawabannya dia yang ngatur. Ada orang istikharah tapi jawabannya dia yang ngatur. Dia belum istikharah udah tahu jawabannya. Jadi istikharahnya cuma formalitas. Ya Allah saya istikharah ya Allah. Pasti jawabannya boleh kan syariat Allah gitu. Akhirnya dia itu sendiri, jalan sendiri. Akhirnya dia merasakan ya kesengsaraan kemudian dalam bab ini ya. Makanya ikhwas sekalian, kalau ternyata istri antum belum ridho, orang tua antum tidak ridho, masyarakat udah siap dengan tombak mereka dan belati mereka, maka antum husnudzon sama Allah. Ini berarti emang saya belum pantas sekarang. Iya, tinggal tunggu aja di surga nanti bidadari banyak insya Allah. Antum tinggal pilih ya yang antum suka. Begitu. Iya, ini untuk sebagai kajian penghangat di masa mendung seperti ini untuk jiwa-jiwa yang lagi liar ya. Iya, begitu. Karena sebagian dari ikhwan itu kadang-kadang dikomporin sama temennya untuk nikah lagi.
Dan ini kadang-kadang beracun bagi sebagian keluarga. Makanya ikhwan, orang kalau di media sosial menceritakan kesenangannya dengan suaminya, dengan istrinya, dengan madunya, dengan ini manisnya madu dan seterusnya. Itu mungkin bagi dia senang, enak menceritakan nikmat dari Allah. Tapi ada di sana rumah tangga yang hancur gara-gara postingan dia tanpa dia sadari. Begitu ikhwan. Oke, jangan lukiskan hal-hal seperti itu dan jangan kompori orang di negeri yang mana mindset orang-orang ini masih nggak benar tentang syariat Allah Taala. Jadi ya antar peer to peer aja, antar teman-teman biasa ngobrol. Itu pun dengan dalil kalau bisa, bukan cuman omongan bercandaan aja. Ya, saya pikir kok makin waktu makin larut ini, ya kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.